tim penggembalaan dan kepada seluruh pengurus yang ada yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani malam hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan buat setiap kita. Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita untuk kita terus melangkah di dalam Tuhan, supaya kita dikuatkan, kita dimenangkan, dan kita dihiburkan oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Malam hari ini saya ingin membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38, demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam bagi engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini ada satu perkataan yang ingin menjadi penekanan dalam khotbah saya, yaitu di ayat yang ke-29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, Maria terkejut mendengar salam yang disampaikan oleh malaikat itu. Sekali lagi saya katakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dan itu adalah inti dari apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Sebuah kata ketika Maria terkejut, sebuah kata ketika Maria mengalami kejutan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang hamba Tuhan, tentang seorang pendeta yang hari itu dia berulang tahun. Seperti keadaan biasanya di mana dia harus lalui hari-harinya, tapi di hari itu dia dikunjungi oleh 3 orang anak sekolah minggunya. Ketiga anak sekolah minggunya itu 2 pria, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Anak yang pertama dia datang membawa bingkisan kecil. Bingkisan itu dikemas dengan rapi. Dan ketika Bapak Pendeta itu menerima bingkisan dari sang anak yang kecil ini, Bapak Pendeta itu akan kemudian berkata, "Nak, ucapkan terima kasih ya buat Papa Mama untuk coklat yang enak ini yang ada di dalam kotak ini." Sangat terkejut. Kenapa Bapak Pendetanya kok tahu isinya itu coklat? Padahal baru cuma dipegang, belum lihat dalamnya. Bapak Pendeta itu sakti ya, pikir sang anak itu seperti itu. Maka sang bapak itu berkata, "Nah, Bapak ini hamba Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, jadi tidak ada yang dirahasiakan Tuhan dari Bapak. Apalagi isi coklat yang ada di dalam kotak ini, Bapak sudah tahu." Kemudian sang anak ini berkata, "Waduh, pendeta saya sakti, hebat, luar biasa. Belum buka, hubungannya dekat dengan Tuhan, tahu isinya itu coklat." Kemudian muncullah anak yang kedua.
Anak yang kedua ini seorang putri, dia bawa kotak yang panjang. Begitu kotak itu dibawa dari jauh, sang pendeta itu berkata, "Nah, sampaikan terima kasih ya kepada papa dan mama. Ibu pendeta sangat senang loh sama bunga mawar warna merah yang engkau bawa." Anak ini kaget lagi. Kok tahu persis ya? Belum buka apa-apa, masih jauh, masih belum dipegang, udah tahu isinya bunga mawar warna merah. Kemudian ketika anak ini mulai bingung, ketika anak ini mulai kelihatan ragu-ragu, Bapak pendeta ini langsung berkata begini, "Kan saya sudah bilang, nak, Bapak pendeta ini akrab dengan Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak itu tahu, luar biasa sakti." Kedua anak ini berkata, "Pendeta pun ini sakti. Yang tadi pertama kotak itu dipegang, yang kedua belum pegang sudah tahu isinya. Luar biasa." Pikirnya seperti itu. Jadi kedua anak ini terkagum-kagum terhadap pendeta. Tapi sebetulnya yang terjadi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Yang terjadi itu karena Bapak pendeta ini tahu apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Orang tua yang pertama itu adalah orang yang punya toko coklat. Jadi 5 tahun berturut-turut pendeta ini ulang tahun selalu dikasih kadonya itu coklat. Dan anak yang kedua itu papa mamanya itu punya kebun mawar. Dan tiap tahun dikasih bunga mawar warna merah. Tapi ketika mereka sedang asik ngomong, anak yang ketiga itu sudah mulai sempoyonan, sudah mulai berdirinya nggak tegak karena dia bawa kotak yang besar. Dan kali ini bapak itu tahu, bapak pendeta itu tahu bahwa di dalam kotak yang besar ini pasti isinya anggur dalam botol. Karena sudah 5 tahun selalu itu yang dikasihkan kepada bapak pendeta ini. Makanya begitu melihat anak kecil, seorang pria anak kecil yang sedang sempoyongan membawa pendeta ini lari, langsung tangkap itu kotaknya itu. Ditangkaplah kotaknya ini. Dan ketika ditangkap oleh sang pendeta ini, ada rasa gas di bawah dari kotak ini. Makanya pendeta itu langsung berkata, "Nah, hati-hati, jangan sembarangan bahwa tahun lalu kamu bawa anggur di dalam kotak ini. Gak ada masalah apa-apa. Tapi kali ini anggurnya itu bocor. Artinya itu ada yang pecah botolnya di dalam. Hati-hati loh, nak, bawa botolnya ini. Tapi ucapin terima kasih ya buat papa mama. Sampaikan ya sama papi dan mami, terima kasih." Dan ketika dia berkata seperti itu, dia lihat tangannya basah. Dia lihat jarinya itu penuh dengan basah lelehan dari basah dari dalam peti itu tadi. Maka kemudian dia bilang, dan ketika dijilat, rasanya ada sesuatu yang aneh. Makanya Pak Pendeta itu berkata seperti ini, "Varian anggur yang macam ini, Pak Pendeta belum pernah minum, nak. Ucapin terima kasih ya sama orang tuamu ya. Tapi lain kali hati-hati loh, nak. Jangan sampai pecah lagi seperti ini. Bocor, ini lihat basah ini tangan Pak Pendeta ini banyak kena lelehan anggur." Anak ini jadi bingung. Anak itu kemudian bingung dan berkata, "Pendeta, maaf ya Pak Pendeta. Benar-benar minta maaf. 2 minggu yang lalu kami punya anjing di rumah beranak, Pak Pendeta. Dan tadi pagi papi dan mami berkata sama saya, tolong kasihkan 1 anak anjing ini buat anaknya Pak Pendeta ya, bawa ke gereja." Saya bingung, Pak Pendeta. Anak anjing itu harus ditaruh di mana? Jadi terpaksa saya taruh di bekas anggur botol yang biasa saya bawa. Mohon maaf Pak Pendeta. Tadi anjingnya itu waktu saya bawa ke sini, anjing itu bobo, tapi sambil pipis Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendetanya lihat tangannya tadi, tangan yang dijilat itu tadi. Kemudian sang anak itu berkata, "Pak Pendeta, Tuhan nggak kasih tahu ya isinya apa." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Setiap langkah di dalam hidup kita itu seringkali sudah biasa kita hadapi, sudah rutin kita lalui, sudah hari demi hari selalu kita jalani. Dan nampaknya kita itu sudah bisa mengerti apa yang akan terjadi berapa waktu ke depan. Kita bangun,
kita mandi, kita makan, kita bekerja, kita pergi ke gereja di hari Minggu. Itu rutin terus-menerus kita lakukan hal yang seperti itu. Selalu itu silih berganti kita lakukan seperti itu. Itu kita kerjakan sehingga kita tahu dengan persis kapan waktunya kita makan, kapan waktunya kita tidur, kapan kita waktunya bekerja. Tetapi ada satu kali di dalam hidup kita, di dalam segala jalan yang kita lalui, kita harus membangun segala sesuatu dari bawah. Kita didik anak-anak kita bawa dia sekolah sampai tinggi, sampai lulus. Ketika lulus dia berumah tangga, kita rasanya senang dan puas. Dan itu adalah sesuatu yang mengalir terus-menerus kepada semua orang, tidak terkecuali siapapun kita yang ada di sini. Itu yang sering kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang terjadi di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dan bukan cuma anak Tuhan, semua orang yang ada di dunia ini mengalami hal yang sama. Tapi hidup itu tidak cuma rutinitas seperti itu. Ada banyak kejutan yang terjadi yang membuat saudara dan saya merasa terkejut. Ada banyak kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang membuat saudara dan saya itu tidak lagi mengalami sesuatu yang rutin terus di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kadang-kadang ada satu kejutan-kejutan yang tidak pernah kita sadari. Kalau kejutan itu menyenangkan, ya senanglah kita. Tapi kalau kejutan itu tidak menyenangkan, ada menjadi sesuatu yang berat dalam hidup kita. Satu kali ada seorang anak gadis yang usianya sudah cukup banyak, dan sang gadis itu terus-menerus dia berdoa sama Tuhan, minta pasangan hidup. Satu kali dia cerita sama pendetanya, dia berkata, "Pak pendeta, Tuhan itu baik, pendeta. Saya ini dikenalkan oleh seorang cowok. Waduh, saya sudah deg-degan Pak pendeta. Saya pikir saya itu sudah ada jodoh. Sebentar lagi saya itu sudah kedaluarsa, nggak ada waktu lagi, sudah jadi perawan tua. Tapi ini tiba-tiba saya dikenalkan sama seorang anak muda. Bapaknya cuma punya satu, single lagi. Nah, saya bersyukur luar biasa. Dan yang luar biasanya membuat saya bersyukur, ternyata sang cowok ini jatuh cinta sama saya. Waduh, Tuhan itu baik Pak. Tuhan beri kejutan yang luar biasa dalam hidup saya. Baik Tuhan itu. Sesuatu yang menyenangkan bukan? Yang terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak selamanya seperti itu di dalam hidup kita. Ada kejutan-kejutan juga yang membuat kita sedih. Ada kejutan-kejutan juga yang membuat saudara dan saya menangis. Di tahun 2024, di bulan Mei, saya tak pernah menduga bahwa itu adalah hari terakhir saya bersama-sama dengan beliau melayani Tuhan. Di tanggal 26 hari Minggu, saya masih bersama-sama dengan beliau. Beliau ada sebagai pemimpin puji-pujian di gereja di mana saya melayani, dan saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi ternyata malam itu, hari itu adalah pertemuan saya yang terakhir dengan dia. Tiba-tiba hari Jumat saya dapat kabar kalau ibu ini jatuh sakit dan harus masuk ke rumah sakit. Tidak butuh waktu yang lama. Sore menjelang malam, ibu ini pergi ke hadapan Tuhan. Ibu ini adalah istrinya dari Pak Didi di tempat ini, anak dari Pak Berlijo. Saya tidak pernah menduga tanggal 26 itu adalah hari terakhir saya berjumpa dengan Yesi. Saya yakin Pak Berlijo, ibu, semua saudara-saudara, semua keluarga yang ada di tempat ini, semua yang sama-sama di dalam pelayanan, tidak pernah menduga bahwa itu adalah hari terakhir di mana dia bisa melayani Tuhan. Tapi satu hal yang membuat saya sangat respect terhadap keluarga ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kedukaan yang begitu dalam, besoknya hari Sabtu ada beberapa jiwa di gereja kami yang
Waktu itu tim dari sekretariat tanya kepada Pak Berlin, saya sampaikan ke sekretariat, tolong bagaimana kalau nanti khotbahnya saya baptisan airnya saja segera melangsungkan menggantikan. Pak Berlin berkata apa? Enggak, saya tetap menjalankan tugas itu. Di tengah-tengah keadaan berduka, di tengah-tengah keadaan semua orang sedang menangis karena kehilangan, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan. Penderitaan, kesulitan, kesukaran, bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan dari kasih Tuhan. Dan itulah yang dilakukan, dan itulah yang dicontohkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat apa yang saya ceritakan ini, kalau pengalaman itu menyenangkan, pasti kita nggak akan uring-uringan, bukan? Tapi ketika pengalaman itu, kejutan itu tidak enak buat kita, adalah mudah buat kita untuk kita patah hati, untuk kita jatuh, untuk kita tidak hilang semangat. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca malam hari ini, kita menjumpai seorang perawan yang juga mengalami kejutan seperti yang biasa saudara dan saya hadapi. Tidak terkecuali seorang seperti Maria pun, dia mengalami kejutan yang tidak pernah dia harapkan sekalipun. Dia seorang gadis biasa, dia seorang perawan biasa, dia seorang anak muda yang sederhana, yang hidupnya berjalan sebagaimana mestinya yang dia lalui dan harus dia kerjakan. Hari-hari yang dia kerjakan, hari-hari yang dia lakukan, hari-hari yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan sama seperti gadis yang lain. Seorang gadis yang usianya mungkin sekitar 15-20 tahun, di mana waktu itu, zaman itu, anak-anak gadis yang seperti itu mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam pernikahan. Dia mempersiapkan dirinya untuk membangun rumah tangga, tapi semuanya yang ada di dalam pikirannya, pastilah sebuah acara yang normal-normal saja, sebuah acara yang normal-normal saja, sebuah keadaan yang normal-normal saja. Tetapi tidak dengan Maria waktu itu. Dia terkejut. Kenapa dia bisa terkejut? Karena di zaman itu, sekitar 400 tahun sebelum itu dan masa-masa itu adalah masa-masa keheningan, di mana Tuhan nampaknya tidak menunjukkan diri, di mana nampaknya Tuhan tidak memberi suara sekalipun kepada umatnya. Di tengah-tengah keheningan itulah, di masa-masa 400 tahun itulah, dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, tiba-tiba muncullah seorang malaikat Gabriel datang menyapa Maria. Dan sapaan itulah yang membuat Maria jadi terkejut. Lewat sapaan dari malaikat itulah yang membuat Maria menjadi terguncang hidupnya. Kata terkejut di situ jika kita artikan dalam bahasa aslinya, itu bukan cuma sekedar kaget. Itu bukan cuma sekedar kaget karena sesuatu yang terjadi, tetapi kata terkejut di situ diartikan adalah goncangan jiwa, goncangan batin yang luar biasa. Karena sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, dan itu yang terjadi dalam hidupnya. Sebuah goncangan batin yang menyentuh rasa aman dirinya, sebuah goncangan batin yang menghancurkan harga dirinya. Karena apa? Lewat pemberitaan dari malaikat itulah Maria dikatakan, "Hai Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di dalam dirimu, di dalam rahimmu akan lahir seorang anak yang harus engkau namai dia Yesus. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus." Di satu sisi, Maria menerima berita yang penuh dengan sukacita besar itu. Maria mengalami sesuatu yang luar biasa dengan sukacita yang luar biasa. Siapa dia? Dia adalah perempuan sederhana. Dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia adalah orang yang bukan punya power di dalam politik. Dia bukan orang yang memiliki kekayaan. Dia adalah manusia biasa, perempuan biasa yang sama seperti dengan yang lainnya. Tetapi hari itu dia dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dari tubuhnya
akan digunakan oleh Tuhan. Tuhan akan berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan hidup orang manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan orang yang mau menerima Dia sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk itulah Tuhan berinkarnasi dan memakai tubuh dari Maria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di satu sisi Maria begitu bersuka cita. Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, di waktu yang bersamaan, dia pun juga harus menghadapi resiko yang sangat amat besar. Dari apa? Dari orang-orang di sekitarnya. Dari siapa? Dari keluarganya. Dari siapa? Dari Yusuf, sang calon suaminya, tunangannya itu. Apa yang harus dia katakan? Apa yang harus dia jelaskan kepada keluarganya? Apa yang harus dia jelaskan kepada tunangannya ini? Apa yang harus dia katakan kepada orang-orang di sekitarnya? Bahwa dia hamil. Hamilnya bukan karena hubungan seksual. Hamilnya karena Roh Kudus yang memberikan anak itu di dalam kandungannya. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa memahami? Apakah dengan berkata seperti itu keluarganya percaya? Apakah dengan perkataan itu Yusuf dapat percaya? Apakah dengan perkataan itu orang-orang di sekitarnya bisa percaya? Bukankah sampai hari ini pun banyak orang yang nggak percaya kalau Yesus berinkarnasi menjadi manusia? Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus itu berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan hidup dan hidup. Seandainya yang harus Tuhan selamatkan itu adalah seekor sapi, maka Yesus akan berinkarnasi menjadi sapi. Seandainya Yesus akan menyelamatkan bukan engkau dan saya, Dia akan tetap mewujudkan muka. Dia akan tetap mewujudkan dirinya menjadi pribadi seperti apa yang harus diselamatkan. Untuk itulah Dia datang buat hidup saudara dan saya. Suatu hal yang sangat berat. Saya tahu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memahami perasaan Maria saat itu. Bagaimana gundahnya hidupnya, bagaimana perasaannya, bagaimana harga dirinya tercabik-cabik. Dia yang selama ini dikenal sebagai wanita baik-baik, hari itu hancur hidupnya karena dia hamil di luar nikah. Dan problemnya, hukum di zaman itu, di zaman budaya saat itu, tidak ada pilihan bagi orang yang sudah bertunangan tetapi hamil di luar nikah. Mereka dianggap sebagai orang yang berzina. Dan Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan, dan budaya hari itu, orang yang bertunangan itu memiliki hukum yang sama seperti orang yang sudah menikah. Hanya bedanya pasangan itu belum setinggal satu rumah. Sehingga ketika salah satu pasangan itu, khususnya yang perempuan itu hamil, dan itu bukan terjadi karena pasangannya, maka hukumnya ada dua: diceraikan atau dihukum mati. Itu resikonya. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Maria tetap menunjukkan iman dan ketaatannya. Taat, dan dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, karena aku ini hamba Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Maria. Itulah yang diucapkan oleh Maria. Dan dia tetap memegang iman yang aktif. Apa itu iman yang aktif? Dia bukan cuma sekedar menerima apa yang malaikat itu sampaikan kepada dirinya dan meyakininya, tetapi dia ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Bukankah tadi sudah kita baca bersama bahwa malaikat berkata, hari ini juga sanakmu Elisabeth yang dikatakan mandul itu, dia juga sudah hamil
selama 6 bulan. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama berkata seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Hari itu, zaman itu bukanlah seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nggak perlu repot-repot, buka aja WhatsApp, kirim pesan, indung, tante, bener nggak tante hamil 6 bulan? Gampang. Tapi zaman ini bukanlah zaman seperti sekarang. Dia seorang diri, dia harus mempertahankan imannya karena saat itu Yusuf pun belum tahu kalau dia hamil. Apa yang dia lakukan? Dia pergi mengunjungi Elizabeth ke tempat perjalanan yang jauhnya ketika saya pelajari itu jaraknya sekitar 160 kilo. Ada yang mengatakan 110 sampai 145, tapi ada yang berkata 160 kilo. Kita ambil aja lah 160 kilo. Kemarin atau jangan kemarin lah, hari ini aja lah. Saya minta tolong tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tahu nggak kira-kira jaraknya 160 kilo itu dari sini kemana? Halo? Sebabi. Hah? Sebabi, Pak. Sebabi. Ada yang tahu Sebabi? Kalau nggak tahu yang paling gampang Amin Jaya, ya kan? Saya kemarin tanya sama saudara saya di gereja di tempat kami, sini sampai Amin Jaya berapa kilo? Bapak itu berkata 81 kilo, Pak. Jadi kalau kita perkirakan Maria harus berjalan dari sini sampai ke Amin Jaya, balik lagi ke sini. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, Bu. Jalan yang bukan beraspal, jalan yang harus dilalui adalah jalan-jalan berbukit, jalan yang harus dilalui adalah gunung-gunung. Seorang perempuan di tengah-tengah kehamilannya harus berjalan seperti itu. Dan itu membuktikan imannya yang aktif. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke rumah Zakaria, sanaknya itu, dan ketika dia menyampaikan salam kepada Elizabeth, saudaranya itu, apa yang terjadi? Ternyata bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth yang sudah 6 bulan itu, ketika mendengar salam dari Maria, bayi yang ada di dalam dirinya itu melonjak kegirangan. Dan sang ibu, si Elizabeth itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan dapat berkata-kata sesuatu yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Apa yang dia katakan? Berbahagialah engkau di antara semua perempuan, ibu yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan siapakah aku ini sampai ibu dari Tuhanku datang kepadaku? Sebuah kata-kata yang hanya dapat diucapkan karena kuasa Roh Kudus yang menguasai. Siapa yang ngasih tahu Elizabeth? Siapa yang mengasih tahu Elizabeth bahwa Maria hamil? Tidak ada satu orang pun di zaman itu. Tidak ada telepon, tidak ada sesuatu pun yang dapat sampai ke sana kecuali kuasa Roh Kudus. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan apa yang dialami oleh Maria itu adalah sebuah mujizat teragung. Mujizat teragung. Mujizat yang tidak akan pernah ada lagi. Dan mujizat yang tidak pernah ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kecuali hanya Maria yang menerima itu. Itulah mujizat teragung yang dialami. Kalau saudara bisa berkata bahwa ada orang yang mandul kemudian dapat hamil, memiliki anak, di Alkitab beberapa kali tertulis, dan saya yakin hari-hari ini pun saudara dan saya banyak mendengar ada orang yang mandul diberkati Tuhan dengan anak. Itu biasa. Kalau hari ini saudara pernah membaca di dalam Alkitab, ada orang yang lumpuh dapat berjalan, ada orang yang buta dapat melihat, ada orang yang tuli dapat mendengar, bahkan ada orang yang mati hidup kembali. Kita bisa mendengar itu, kita dapat melihat itu, dan di era zaman sekarang kita pun dapat membuktikan akan hal itu. Tapi tidak pernah ada satu orang pun di dalam dunia ini yang hamil karena Roh Kudus, anak Allah. Tidak akan pernah ada lagi. Karena firman Tuhan sendiri sudah katakan, orang diberi kesempatan hidup itu hanya satu kali. Setelah itu dia mati
juga dengan Kristus. Dia satu kali mati, korbankan dirinya untuk hidup saudara dan saya. Setelah itu, dia akan nyatakan sekali lagi datang ke dalam dunia ini, bukan untuk menebus dosa saudara dan saya, tapi dia datang untuk menghakimi dan memberikan keselamatan kepada setiap anak-anaknya yang menantikan dia. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ayo kita baca apa yang tertulis itu di dalam Ibrani. Jangan dikira nanti saya hanya memakai kata-kata saya, tetapi apa yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dan 28. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat perayaan Natal ini kita diingatkan bahwa kehadiran Yesus seperti yang tertera di dalam tema Natal seluruh nasional di Indonesia ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Begitu juga hari ini Dia di dalam perayaan Natal yang kita rayakan malam hari ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Dia hadir ingin menyelamatkan keluarga saudara, ingin menyelamatkan pribadi saudara, ingin menyelamatkan segala sesuatu yang saudara mau serahkan kepada Tuhan. Kita diingatkan akan hal itu, tetapi Tuhan juga mengingatkan kita bahwa perayaan Natal ini adalah apa yang harus kita ingat, bahwa mukjizat teragung yang pernah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, dan lewat mukjizat teragung itulah hidup saudara dan saya yang percaya kepada Dia diselamatkan. Selain daripada itu, yang perlu kita ingat bahwa di hari-hari ini di dalam kehidupan kita akan ada banyak kejutan yang akan terjadi, dan ketika kejutan itu datang, marilah kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Maria menjadi pribadi yang taat, sekalipun dia belum tahu akan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya, sekalipun dia belum menyadari akan apa yang Tuhan mau bagi hidupnya, tapi dia mau taat dengan iman yang aktif. Saya ingin menutup khotbah saya ini dengan sebuah kesaksian bahwa Allah itu tidak tidur. Allah tidak memperhatikan umatnya. Allah bersedia melakukan mukjizat yang terbesar bagi hidup saudara dan saya. Jika mukjizat teragung saja Dia kerjakan, apalagi mukjizat lain yang saudara dan saya butuhkan. Hidup kita membutuhkan mukjizat demi mukjizat yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Satu kali ada seorang wanita yang sudah berkeluarga, dan wanita ini memiliki seorang suami yang sangat kaya, luar biasa kaya, sehingga untuk memasuki rumahnya saja dari halaman pintu gerbang sampai menuju pintu rumahnya, perjalanannya itu cukup jauh. Kalau hari ini kita mau masuk ke gedung gereja ini, depan itu jalan raya bukan? Hanya paling berapa meter bisa sampai ke pintu gerbang gereja ini. Tetapi orang ini untuk masuk ke rumahnya saja itu perlu sekitar 100-200 meter baru ketemu dengan pintu rumahnya. Sangat kaya, hidupnya diberkati luar biasa, anak-anaknya luar biasa baik. Tapi satu kali ibu ini dapat kejutan yang luar biasa dari Tuhan. Kejutannya apa? Biasanya kalau pendetanya datang, ibu ini luar biasa menyambut pendeta itu dengan sangat luar biasa. Hidangan-hidangan baik dia sediakan. Karena apa? Segalanya tercukupi. Wajahnya ibu ini mengkilat karena terus dirawat di salon. Mengkilat luar biasa. Jadi umurnya itu nampaknya seperti 15 tahun lebih muda daripada umurnya.
karena begitu banyaknya harta yang dia miliki. Tapi kejutan terjadi di dalam hidupnya. Satu kali ada sebuah kejadian yang menyebabkan suaminya mati. Ibu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu ini tidak punya kepandaian apa-apa. Ibu ini tidak punya kemampuan apa-apa. Dia selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga yang dapat dia kerjakan. Lebih daripada itu tidak bisa. Ketika suaminya meninggal, seluruh hartanya habis. Rumah yang mewah itu harus dijual. Habis-habisan. Bahkan untuk biaya hidupnya saja dia harus menggantungkan hidup dari bantuan orang lain. Sampai satu kali sang pendeta itu datang ke rumahnya, berjumpa dengan ibu ini. Pendeta itu jadi kaget. Kalau selama ini dia berjumpa dengan seorang ibu yang usianya 15 tahun lebih muda daripada seharusnya, hari ini dia berjumpa seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek yang nampaknya usianya 20 tahun lebih tua daripada seharusnya. Karena penderitaan, karena kesulitan, karena tekanan hidup yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah itu, sang ibu itu bersaksi kepada Tuhan, kepada pendeta ini dan berkata, Pak Pendeta, hari itu ibu itu bukan lagi tinggal di tempat yang bagus. Dia tinggal di sebuah kampung yang sempit, di rumah yang jelek, dan kemudian dia hanya mampu membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Dan apa yang dia lakukan, dan apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia ceritakan kepada sang pendeta ini, Pak Pendeta, selama ini sejak suami saya pergi, saya melihat Tuhan itu tidak ada. Saya tidak pernah lagi melihat suaranya. Saya tidak pernah lagi melihat pertolongannya. Saya tidak pernah lagi merasakan jamahan Tuhan. Saya tidak pernah lagi tahu semua kondisi yang sebetulnya Dia tetap memperhatikan saya. Saya nggak tahu lagi apakah Tuhan itu masih sayang sama saya. Kenapa hidupku harus dengan penuh penderitaan ini? Tapi di saat-saat sulit dan sukar itu, dia bercerita. Tapi ternyata Tuhan yang aku kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan yang mati, bukanlah Tuhan yang tidak pernah mendengar, yang tidak bisa mendengar doa. Satu kali ketika saya membeli telur untuk kebutuhan di warung untuk saya jual, saya beli beberapa peti untuk saya jual. Tapi apa yang terjadi, Pak Pendeta? Telur itu tidak laku. Sampai anak-anak saya tiap hari saya suruh makan telur. Karena supaya apa? Supaya telur ini habis. Karena masa umur ini ada masanya. Tambah hari tambah habis. Waktunya tinggal 1 minggu. Telurnya itu masih begitu banyak. Akhirnya sang anak berkata, "Ma, ayo kita berdoa Ma kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa Ma. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti tahu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang berharap kepada Tuhan." Mamanya nurut. Mereka beberapa anaknya dan ibu ini sujud berdoa, menangis, minta pertolongan Tuhan dengan satu ucapan, "Tuhan, Engkau tahu telurku hampir busuk. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Aku perlu, karena kalau ini tidak laku, aku akan rugi besar. Aku akan rugi besar Tuhan." Hanya itu yang sanggup diucapkan oleh seorang ibu. Dan bukan hanya itu yang dapat keluar dari mulut sang ibu, tapi air mata yang mengalir dengan deras. Dan tetesan air mata yang mengalir tak terbendung itulah yang hanya bisa diucapkan dari sekian banyak waktu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan dengan mendengar doa itu terjadi mujizat? Apakah saat itu ketika usia telurnya itu tinggal 1 minggu lagi, Tuhan nyatakan mujizat ketika orang ini berdoa? Enggak, Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Nampaknya tidak ada mujizat. Hari ke-6 berjalan biasa. Hari ke-5 berjalan biasa. Hari ke-4 berjalan dengan biasa. Sampai ketika satu sore toko itu akan ditutup.
Tiba-tiba ada orang yang lari tergopoh-gopoh ingin membeli telur, dan dia bertanya, "Cik, telurmu ada berapa?" "Ada sekian peti." "Keluarin semua, saya mau beli." Semua keluarin semua, saya mau beli. Semua tak beli. Ibu ini berkata, jawaban Tuhan. Ini adalah jawaban Tuhan. Ini adalah sesuatu yang aku pergumulkan, dan ini adalah sesuatu yang aku butuhkan. Tinggal 4 hari lagi telur ini akan busuk, dan hari ini Tuhan nyatakan mujizatnya. Ketika telur itu semua diangkat, ibu ini berpikir dalam hati, dikasih tahu gak ya kalau telur ini umurnya tinggal 4 hari? Kalau aku kasih tahu orangnya batal, bagaimana? Kalau nggak saya kasih tahu, kalau aku tidak jujur, berarti aku tidak menghargai Tuhan dan tidak mencintai Tuhan dengan sesungguhnya. Apa yang harus aku lakukan? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika uang itu akan diserahkan, dan ketika telur ini sudah mulai pindah ke tangan orang yang membeli, ketika uang ini akan diserahkan dan baru dipegang sama ibu ini jawab, "Pak, telurnya umurnya tinggal 4 hari." "Oh, 4 hari kan?" Ditarik lagi nih sama orangnya duitnya. Batalin nggak jadi diambil. Kalau bapak ibu atau saya, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita gak akan ngomong ya, sekarang mulah, pokoknya telurnya laku, kan gitu kan? Tapi ibu ini berkata, "Pak, telurnya umurnya tinggal 4 hari." Dan ketika kata-kata itu diucapkan, uang itu ditarik balik. Mujizat tidak terjadi. Tapi ketika uang itu ditarik kembali, bapak ini kemudian berkata, "Tinggal 4 hari ya, tapi masih bagus gak telurnya?" "Masih, Pak, tapi 4 hari lagi." "Ya sudah, gak apa-apa, sudah. Karena telur ini hari ini juga akan aku pakai. Kamu tahu gak, tuh di seberang situ tuh, itu pabrik rotiku. Itu di seberang situ tuh tempat aku berdagang roti. Hari ini tukang telurku itu tidak mengirim telur karena mereka tidak bisa mengirim. Ada terjadi sesuatu sehingga tidak bisa mengirim. Makanya aku beli telur ini. Hari ini telur itu akan aku habiskan untuk produksi pabrikku." Dan apa yang diimbulkan oleh penjual, oleh pembeli ini? Karena engkau orang yang jujur, karena engkau orang yang setia kepada Tuhan. Mulai hari ini, setiap kamu jual telur, kirim ke tempatku. Setelah itu, ibu itu dapat memperbaiki hidupnya lewat apa yang dia lakukan. Dan seluruh telur yang dia produksi diambil oleh pabrik roti itu. Dan itulah mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin juga buat firman Tuhan. Mari kita tutup mata sebentar, kita mau akhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang harus hamba sampaikan. Tapi kami percaya Tuhan, firman yang telah kami dengar, firman yang telah hamba sampaikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjagai umat-Mu di tempat ini, untuk mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Mereka boleh tetap menjaga hidupnya, memiliki kredibilitas yang baik seperti yang Tuhan mau, supaya nama Tuhan Yesus Kristus yang hamba sembah, yang umat-Mu sembah ini Tuhan, boleh tetap menjadi pegangan di dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengar, berkati hamba yang mendengar, yang menyampaikan kebenaran ini ya Bapa. Karena firman ini awalnya adalah untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, tetapi Tuhan berikan juga kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, Kau terus membangun setiap kami untuk menjadi umat pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati pendidikan ini Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat yang ada di dalam tangan kasih dan setia Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan